Saat ini saya sudah bersama dengan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Halo Pak Ganjar, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan konsolidasi politik, safari politik di Jakarta. Kita langsung saja, waktu kita nggak banyak Pak Ganjar. Kemarin PDI Perjuangan dan juga Partai Persatuan Pembangunan sudah menjajaki kerjasama politik untuk mendukung Anda di Pilpres 2024. Apakah suara NU dari P3 menjadi faktor penting Pak dalam pemenangan pemilu 2024 menurut Anda? Semua komponen suara masyarakat hari ini penting untuk elektoral. Jadi kita mesti menghormati, mesti bekerja sama agar kemudian seluruh kekuatan bisa terjalin. Namun elektoral tidaklah cukup untuk menjadi pertimbangan karena ada pertimbangan visi bersama, program bersama, misi bersama, sehingga kemarin komunikasi untuk pertama kali Ibu Ketua Umum menerima P3. Oke, tapi suara NU yang ada di P3 menurut Bapak menjadi suntikan penting dong untuk pemenangan di pemilu? Antara lain, karena nanti setelah ini akan ada lagi partai-partai lain yang akan bergabung. Oke, partai-partai lain yang bergabung ini kabarnya adalah salah satunya Partai Amanat Nasional. Kita sudah dengar sebetulnya secara bisik-bisik Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan sudah menyampaikan dukungan secara informal Pak ke Anda. Anda juga mengakui itu ya Pak berarti? Mudah-mudahan setelah ini bisa diformalkan. Layaknya ketika PSI menyampaikan itu dan belum diformalkan, atau Hanura menyampaikan itu belum diformalkan. Maka pada saat P3 kemarin menyampaikan juga secara internal yang ada di Jogja, kemudian ditindaklanjuti formal dengan menyerahkan dokumen itu kepada Ketua Umum. Mudah-mudahan ini menjadi satu contoh mekanisme kerjasama antar partai yang bisa diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkret, lebih jelas, dan ofisial. Berarti secara informal PAN sudah menyampaikan dukungan ke Bapak dong? Saya kira semua media sudah memuat itu. Oke. Dalam pertemuan tertutup kemarin Pak antara PDI Perjuangan dengan P3 itu kan kami dapat informasi disampaikan selain dukungan resmi ke Bapak yang merupakan hasil keputusan dari Rapimnas P3 di Sleman, ada juga soal cawapres Pak, proposal cawapres dari hasil keputusan Rapimnas P3 itu disampaikan kader yang memiliki KTA P3 atau membantu pemenangan dari P3. Ini harus diikuti nggak Pak menurut Bapak? Saya kira semua yang ingin bekerja sama pasti punya harapan. Tapi yang terpenting kemarin disampaikan dengan sangat santun, dengan sangat etis, disampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh P3 untuk bekerja sama dengan PDI Perjuangan dilandasi sejarah-sejarah masa lalu. Yang evidence-nya sudah pernah ada. Apakah itu mulai dari Mega Bintang, kemudian Mega Hamzahas, kemudian ada Mega Hasim pernah terjadi, atau Ganjar dan Taji Yasin. Jadi sebenarnya proses panjang yang sudah pernah dilakukan. Tentu semua boleh punya pengharapan dan proposal-proposal seandainya kemudian dari PDI Perjuangan dan P3 berkomunikasi, ya P3 menawarkan. Mungkin kami juga akan bisa menawarkan calon wakil presiden, kira-kira seperti itu, tapi tidak menyebut nama, hanya menyebut kriteria. Dan Ibu Mega menyampaikan dengan sangat baik juga bahwa, oh itu nanti akan kita bicarakan, tapi mari kita menyatukan kerjasama dalam framework yang lebih bagus, dalam visi yang lebih jelas, agar kemaslahatan rakyat, kemaslahatan umat ini betul-betul bisa dikelola bersama-sama dengan tahapan memenangkan pemilu. Berarti proposal cawapres itu memang kemarin disampaikan, tapi tidak menyebut nama? Tidak menyebut nama. Dan P3 tentu sebagai partai juga punya pengharapan-pengharapan itu, dan saya kira dengan sangat santun itu disampaikan dengan baik dan tidak menyebut nama. Harapan boleh, tapi nggak boleh memaksa ya kalau membuat kerjasama politik itu? Saya kira dalam kerjasama politik pasti mereka yang akan bergabung akan duduk bersama. Lalu mereka akan bersepakat bagaimana merancang kemenangan. Bagaimana kerjasama itu bisa dimaknai lebih konstitusional, lebih programatis, lebih terarah, lebih terstruktur, sehingga ketika power sharing nanti tidak bisa dihindari dan pasti itu akan dilakukan, saya kira itu ruang komunikasi yang perlu dibangun antar partai politik. Oke, jadi semua partai pendukung ataupun pengusung termasuk P3 boleh memiliki harapan, tapi ujungnya adalah di negosiasi ataupun kompromi bersama ya Pak ya? Saya kira semua partai pasti punya harapan itu. Oke, sebetulnya sudah banyak informasi di luar yang juga pasti Bapak juga sedengar soal Sandiaga Uno yang diusung
dalam tanda kutip sebagai cawapresnya Pak Ganjar lah disodorkan oleh P3 ke PDI Perjuangan untuk bisa berpasangan dengan Bapak. Tapi Pak Sandi ini tidak punya latar belakang Nahdlatul Ulama. Kemudian itu menjadi pertimbangan nggak sebetulnya untuk Pak Ganjar? Untuk informasi ini saya belum dengar. Okay. Yang saya dengar adalah dari media massa bahwa Pak Sandi berpindah partai. Okay. Tapi lebih dari itu saya belum pernah mendengar. Tapi seandainya nanti P3 kemudian menyorongkan nama Sandiaga Uno sebagai harapan kepada PDI Perjuangan dan juga Bapak, tapi beliau tidak punya latar belakang NU, Bapak mempertimbangkan nggak? P3 belum pernah menyodorkan nama sampai dengan kemarin. Jadi belum ada nama-nama? Oke, yang kami dengar Pak waktu di lantai 3 di Diponegoro itu Bapak sempat ngobrol satu meja lah dengan Ibu Mega, kemudian dengan Pak Mardiono. Sempat seperti filtering gitu Pak, nama-nama beberapa itu Bang, betul nggak Pak? Jadi ada beberapa nama yang disebut terus kemudian ini seperti ini seperti ini seperti ini gitu nggak Pak? Kemarin lebih banyak berbicara mie kangkung. Oke. Karena kita bertiga bicara soal mie kangkung, terus kemudian Pak Mardiono lebih memperkenalkan background beliau ketika kemudian berpolitik, sampai kemudian harapan-harapan bagaimana kerjasama dengan P3 ini bisa berlanjut, dan kemudian ya kembali mengulang cerita testimoni-testimoni pada saat di ruang formal kemarin diulang di dalam meja kami ngobrol bertiga. Sebenarnya lebih pembicaraan yang sangat light gitu. Oke, tapi waktu ngobrol bertiga nggak ngomongin soal kandidat-kandidat cawapres? Tidak sama sekali. Nggak ya Pak ya. Pak Ganjar dalam beberapa kesempatan sudah sempat menyampaikan bahwa posisi cawapres ini diserahkan kepada partai pengusung ataupun PDI Perjuangan. Apakah kita bisa menyebut bahwa Bapak tidak punya otoritas dalam menentukan cawapres? Bapak mengikuti arahan partai saja? Ketika kemudian kerjasama itu dibuat, saya bagian dari partai. Oke. Konstitusinya juga menjelaskan, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai dan atau gabungan partai politik. Maka pada saat itu secara kelembagaan tradisi ini penting untuk disampaikan. Karena ketika penugasan kepada saya diberikan, bukan berarti kemudian saya diminta jalan sendiri. Tapi partai secara bersama-sama. Karena Mbak, besok itu pemilunya bareng loh. Ada pemilu presiden, ada pemilu legislatif. Maka kerjanya sebenarnya ada kerja kolektif untuk setiap partai. Meskipun ada kerja yang lain. Dalam hal ini ketika kemudian ada kerja untuk legislatif, pada sisi yang lain ada irisan kita untuk bekerja memilih calon presiden dan wakil presiden. Maka di sini sebenarnya ruang kerjasama seperti yang kemarin terlihat secara visual melalui media, dan saya kira teman-teman wartawan banyak yang hadir, kerjasama itu sebagai awal mula. Nanti siapa lagi akan bergabung, lalu kita bernegosiasi, dan saya kira dalam konteks perbincangan kerjasama itulah satu persatu nanti akan dibicarakan. Saya juga aku yakin, pasti pada saat akhirnya saya pasti akan dimintai di antara seluruh yang kemudian akan masuk, seandainya nama-nama itu sudah masuk. Jadi Anda meyakini Anda punya otoritas sendiri untuk menentukan cawapres ataupun pendamping Anda di Pilpres 2024 pada akhirnya nanti? Namanya kerjasama pasti akan terjadi proses-proses itu. Oke, tapi banyak yang mengatakan Pilpres-Pilpres sebelumnya itu banyak kawin paksa Pak, antara pasangan capres dan juga cawapres. Anda berharap tidak ada kawin paksa untuk menemukan pasangan Anda sebagai cawapres nanti? Pemaksaan itu ketika kemudian proses seperti pacaran, penjajakan, dan penjajakan pasti kita akan saling dialog. Apa kepentingan bangsa, apa kepentingan negara, apa visi, misi bersama yang mesti kita bawa. Seandainya kemudian kita bisa bekerja sama. Dalam konteks itulah agenda-agenda masing-masing partai pasti ada interseksi yang kita bicarakan bersama-sama. Pada saat itu kemudian akan memunculkan aktor atau tokoh. Siapa kemudian pengantin yang akan didudukkan secara bersama. Dan pada saat itu tentu harus dong kita saling menghormati antar partai. Maka pada saat itu sudah pasti saya pasti akan dimintai. Cocok enggak? Bagaimana kondisi ini, bagaimana kondisi itu, apakah bisa seiring dan sejalan. Dan seandainya tidak, pasti konsensusnya pun akan dibikin. Itulah yang kemudian proses saya sebut sebagai proses pacaran yang kemudian akan bisa membawa pada pernikahan. Nah, itulah yang hari ini kita harapkan betul intensitas komunikasi antar partai bisa dilakukan dan bisa dipercepat. Sehingga kemudian publik akan bisa mendapatkan gambaran-gambaran tanpa banyak spekulasi. Meskipun tentu, sekali lagi, ruang diskusi, ruang komunikasi antar partai politik
harus diberikan kepada mereka agar proses ini bisa berjalan dengan baik. Artinya Anda berharap segera cepat menemukan cawapres gitu, jangan di ujung. Tidak hanya sekedar cawapres, karena kita bicara soal pencapresan itu tidak tunggal. Hanya sekedar soal capres, cawapres kemudian selesai. Ada lomba agenda lebih besar. Situasi global sudah berubah loh. Hari ini dunia yang multipolar itu mesti kita sikapi seperti apa. Hari ini kondisi ekonomi yang hampir seluruh dunia terpuruk mesti kita apakan. Hari ini kondisi lingkungan dan dukungan sumber daya manusia untuk bisa merespon kondisi global yang luar biasa ini mesti kita siapkan dengan crash program, dengan percepatan. Saya kira agenda besar itu tidak boleh dinafikan hanya sekedar mencari aktor yang seolah-olah siapa akan bersanding di kursi pelaminan itu. Untuk masuk ke agenda besar itu lebih baik cepat mendapatkan pendamping supaya sama-sama bisa merumuskan program-program apa yang terbaik Anda tawarkan kepada rakyat begitu. Ada bisa paralel. Apakah aktornya dulu atau kemudian programnya dulu atau sebaliknya atau dua-duanya. Maka sekali lagi saya omongkan ketika duduk bersama antar partai maka pada saat itulah sebenarnya sharing season ini mesti dilakukan termasuk prioritas-prioritas yang mesti disampaikan. Maka kerjasama antar partai penting untuk dilakukan akselerasi. Maka Ibu Mega kemarin menyampaikan Mbak Puan akan ditugaskan, Mas Prananda akan ditugaskan, antar sekjen diminta untuk berkomunikasi dan seterusnya. Soal komunikasi dan juga Bu Mega, kami dapat informasi dalam pencarian cawapres ataupun pendampingnya Pak Ganjar, Bu Mega sampai memerintahkan kepada petinggi PDI Perjuangan untuk berkomunikasi dengan Ketua Raisam PBNU. Berarti kami mendapatkan informasi bahwa ada preferensi Bu Mega sebaiknya pendampingnya Bapak adalah dari kalangan Nahdlatul Ulama. Anda membenarkan itu? Belum. Saya belum mendengar spesifik soal itu. Yang saya dengar adalah baru kerjasama antar partai-partai. Bahkan mungkin dalam diskusi itu mungkin akan di-capture. Apakah kemudian antar representasi tokoh yang ada dari partai ataukah mungkin kemungkinan dari tokoh-tokoh yang ada di luar, tapi yang disepakati secara bersama-sama. Kan kita tidak hanya sekedar menunjukkan representasi partai atau bukan partai, tapi siapa kemudian yang bisa secara bersama-sama memimpin bangsa dan negara ini untuk mewujudkan mimpi besar itu. Jadi kalau di luar partai, dari kalangan religius, dari kalangan NU yang kami dengar ada beberapa nama nih Pak. Seperti Kiai Haji Said Agil Siraj, kemudian Menko Polhukam Pak Mahfud MD, Ketua Umum PBNU Pak Yahya Stakuf, Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar, dan Wapres kita Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu masuk radar cawapres dari kalangan NU. Itu masuk kriteria Bapak juga nggak? Saya kira framingnya hari ini tidak sekedar NU. Framingnya mesti lebih gede lagi. Maka dari CNN dengan riset ini itu mungkin sebagian yang muncul di publik yang dinilai kira-kira ini tokoh-tokoh yang hari ini hebat, yang hari ini luar biasa, yang ini merepresentasikan kelompok. Tapi ingat, kelompok yang lain juga banyak. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada tokoh partai, ada tokoh masyarakat yang ada di situ, dan itu semuanya sangat memungkinkan untuk bisa masuk dalam arena ini. Tapi beberapa nama yang tadi saya sebutkan masuk kriteria Bapak nggak? Dari tokoh luar partai, dari kalangan religius, karena kan PDI Perjuangan sudah nasionalis. Hampir semuanya masuk kategori itu. Bahkan tokoh yang tidak Anda sebutkan juga banyak yang masuk kategori itu. Maka sebenarnya di dalam nasionalisme yang ada di PDI Perjuangan, jangan disebut tidak ada religiusitasnya ya. Karena kami punya religiusitas yang cukup tinggi juga. Sama dengan tokoh agamis yang ada, bukan berarti dia tidak nasionalis. Banyak sekali tokoh nasionalis yang berangkat dari pondok pesantren, dari tokoh agama. Jadi sebenarnya model Clifford Geertz yang dulu menyampaikan ada abangan, ada santri dan sebagainya, rasa-rasanya hari ini sudah terblending dengan rincian yang jauh lebih banyak lagi. Jadi ya kira-kira banyak tokoh lah sebenarnya yang memang layak untuk nanti kita perbincangkan bersama. Selain nama-nama yang tadi saya sebut, GP Ansor juga menyebut nama tokoh-tokoh muda Pak, seperti Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, kemudian Menteri BUMN Pak Erick Thohir, Menparekraf Pak Sandiaga Uno, kemudian Pak Mahfud MD juga. Itu masuk kriteria Bapak nggak tokoh-tokoh itu muda? Masuk dalam kategori yang mereka masuk dalam sebuah kontestasi dan sebagian di antara mereka orang partai. Lalu saya sebutkan lagi, tadi di antara mereka adalah tokoh yang ada di masyarakat. Dan beberapa yang terakhir yang disebut ini kan sebenarnya yang muncul dalam survei.
masuk pertimbangan dong. Semuanya. Makanya saya bilang tadi terlalu kecil kalau tadi ukurannya hanya itu. Maka bisa di-extend tokoh-tokoh yang lain yang pada akhirnya tadi muncul juga nama. Bahkan mungkin yang di luar itu. Tapi Bu Mega kemarin bicara agak gamblang jumlahnya. Ada 10 nama yang mungkin antri jadi cawapresnya Pak Ganjar. Dari tadi nama-nama yang saya sebut, masuk nggak dalam daftar 10 nama itu Pak? Saya kira yang paling tahu Bu Mega dan apa yang ada di sakunya Bu Mega. Belum disampaikan ataupun didiskusikan dengan Bapak? Tentu buat saya untuk kali ini masih terlalu dini. Karena tugas saya kemudian bagaimana mensosialisasikan nanti dalam konsolidasi di kepartean. Karena masih internal. Nah sekarang tambah P3 sudah mulai komunikasi dengan intens untuk saling mengenalkan. Nah PR saya secara pribadi adalah bersosialisasi bersama mereka. Termasuk yang ada di masyarakat dan di rakyat itu. Tapi dalam pemikiran Bapak, tokoh-tokoh ini masuk dong dalam pertimbangan ataupun dalam bayangan kira-kira ini bisa cocok difilter lah Pak kira-kira. Masa nggak masuk ke dalam filternya Bapak? Ini tokoh-tokoh besar semua nih, baik yang senior ataupun yang muda. Maka untuk jawaban saya yang ketiga kalinya adalah tokoh yang ada di masyarakat, tokoh yang ada di partai politik yang masuk kategori survei, bahkan tambah satu lagi, bukan tidak mungkin, tokoh yang dari luar itu. Sehingga kalau dalam kriteria, kalau kita bicara top of mind, kalau kita lakukan semacam survei, saya kira tokoh-tokoh ini layak semuanya. Tokoh yang di luar itu apa Pak maksudnya? Siapa maksudnya Pak? Ya mungkin kelak kemudian akan muncul lagi. Kita belum tahu karena negosiasi partai masih panjang dan pendaftaran pilpresnya masih ada waktu. Sehingga bukan tidak mungkin dinamika itu akan terjadi. Bila disuruh memilih, Bapak cenderung mendapatkan pendamping yang tokoh muda ataupun tokoh senior? Mengingat pemilih kita nanti 2024 jumlahnya mencapai 60% Pak. Iya, yang muda belum tentu punya jiwa muda. Yang tua bisa juga berjiwa muda. Sama juga. Jadi ketuaan dan kemudaan itu bergantung pada jiwa yang ada di mereka dan kemudian dia bisa bareng bersama saya, bareng bersama visi yang akan kita bawa, bareng bersama nilai-nilai yang ada di dalam partai yang bekerja sama. Jadi sebenarnya ini tidak terkait dengan usia. Tapi kalau punya preferensi, pengennya yang tua, tokoh senior sekali atau tokoh yang agak seumuran Bapak gitu. Pasti kan kita kalau misalnya mencari pendamping, mencari pacar seperti yang tadi Bapak bilang kan pasti kita punya kriteria, punya preferensi gitu Pak. Yang sevisi. Usia nggak jadi masalah Pak? Mau tua, muda nggak ada masalah ya Pak ya? Selain tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan, tadi saya belum menyebutkan satu nama tokoh yang sering disandingkan dengan Bapak. Beberapa waktu yang kemarin juga Pak Jokowi sempat membawa Bapak dan juga Pak Prabowo melihat sawah begitu ya. Dan banyak yang kemudian menyandingkan Bapak dengan Pak Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. All Jokowi Men. Itu adalah resep kemenangan. Katanya Ganjar sama Prabowo akan menjadi pemenang pemilu 2024. Anda sepakat nggak dengan itu Pak? Kalau orang menganalisis itu sah-sah saja. Ya, dan Pak Prabowo saya kira bagian dari representasi kelompok partai. Yang dari tiga kali jawaban saya tadi sebenarnya masuk dalam klaster-klaster itu. Jadi Pak Prabowo menjadi salah satu bagian yang ada di situ. Maka sekali lagi, ketika negosiasi, obrolan, pertemuan, kerjasama antara partai dilakukan, bukan tidak mungkin kemudian tokoh-tokohnya akan muncul dan dibahas. Jadi itu semua jaraknya masih sama. Tapi Pak Prabowo masuk dong ke dalam perhitungan ataupun dalam nama-nama yang Bapak filter juga. Maka jawaban saya yang keempat kali adalah tokoh-tokoh itu semua masuk dalam frame yang ada dan memungkinkan untuk kita perbincangkan. Selain dipasangkan, sebetulnya beberapa lembaga survei belakangan ini merilis ya Pak ya, kalau misalnya Bapak head to head dengan Pak Prabowo pada putaran kedua, Bapak ini akan kalah gitu. Kemudian bagaimana Bapak membalikan keadaan untuk bisa mengejar ketertinggalan itu? Surveinya hari ini, pemilunya nanti, in between, di tengahnya masih ada dinamika yang luar biasa. Bahkan pada survei sebelumnya, saya menang terus. Jadi Bapak optimis, meskipun head to head dengan Pak Prabowo? Kalau sudah ditentukan, bismillah, kita mesti optimis. Jangan menjadi orang peragu. Selain dengan Pak Prabowo, sebetulnya ada satu nama ya Pak ya, Mas Anies Baswedan. Anda dan Mas Anies sama-sama lulusan UGM, menjadi kepala daerah. Sebetulnya hubungan Anda berdua seperti apa sih Mas? Setidaknya kemarin pada saat Syawal, telepon saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir dan batin karena kami juga komunikasi. Buat saya seluruh kandidat yang ada teman. Tidak ada yang tidak saya kenal. Kebetulan saya kenal semua dan kami komunikasi baik-baik saja. Maka penting untuk kita sampaikan, bahkan saya sampaikan pada Mas Anies, seandainya kemudian nanti
Tuhan memberikan jalan kepada kita untuk berkompetisi dengan sehat, yuk kita bawa dalam sebuah kontestasi yang sehat. Yuk kita tidak menyakiti perasaan banyak orang, yuk kita bawa ide-ide yang kemudian bisa kita komunikasikan dan sepakat. Dan kita ketawa-ketawa, karena apa? Karena kita berteman. Ada saatnya kadang-kadang kita bersama, tapi pada sisi yang lain, yuk kita salaman untuk bertanding. Sehingga sportivitas ini mesti kita mulai dari sekarang, sehingga para follower kemudian tidak mengungkapkan ekspresi kebencian yang mendalam. Meskipun ini tentu tidak mudah untuk kita sampaikan kepada mereka. Inilah pentingnya ketika paternalistik sistem yang ada di tengah masyarakat kita perlu contoh, bukti yang bisa diberikan sehingga publik akan bisa mengikuti. Begitu. Kabarnya saking Bapak sering berkomunikasi, Bapak punya grup WA, grup WhatsApp dengan beliau. Jadi komunikasinya di situ? Oh enggak, sudah lama sekali. Tapi sudah tidak jalan. Waktu itu saya, Kang Emil dan Mas Anies menjelang Pilpres 2019. Sehingga sama-sama kita duduk bareng, kita foto, setelah itu kita punya WA grup bertiga dan kita komunikasi. Saya kira kalaulah di antara kita yang waktu itu kontestasi Pilpres akan dimulai, para follower bisa kita redam loh. Kita contohkan saja dengan tiga orang yang foto bareng-bareng, komentar di masyarakat apa? Ternyata baik. Artinya kalau kita kemudian bisa duduk, bisa tersenyum, bisa bareng-bareng, memberikan ekspresi yang positif kepada masyarakat, maka masyarakat rasanya juga akan terbawa. Ini adem kok gitu, nggak perlu sampai keras gitu ya, nggak perlu sampai membawa isu-isu yang menyinggung perasaan orang lain, dan itu bisa dicontohkan oleh kandidatnya. Niatan Anda baik ya Mas Ganjar, tapi pada kenyataannya Anda dan Mas Anies memilih jalan politik yang berbeda begitu ya. Dimana yang sangat dikhawatirkan pada pemilu 2024 adalah maraknya politik identitas nantinya. Kemudian bagaimana Anda bisa bersama-sama dengan Mas Anies meredam itu? Karena belum tentu ketika elitnya itu mau, yang di bawahnya ataupun followersnya itu mengikuti Mas Ganjar. Mungkin saya perlu foto lagi bersama dia, dan kemudian saya harus menjawab pertanyaan terkait dengan komunikasi seperti apa. Makanya hari ini saya ceritakan, pada saat Lebaran, Mas Anies telepon dan kemudian kita berbincang. Dan itu didengarkan oleh publik. Maka artinya effort kita pun harus kita mulai, kita contohkan tanpa kita tutupi. Artinya kita baik-baik saja kok. Itu upaya kita. Maka saya katakan tadi, ini memang tidak mudah, tapi upaya harus dilakukan. Dalam rangka mewujudkan upaya itu, apakah nanti misalnya Mas Ganjar, kemudian Pak Prabowo dan juga Mas Anies setelah mendaftar sama-sama di KPU akan duduk bersama memberikan pernyataan ataupun sama-sama menunjukkan kepada para pendukung dan juga publik bahwa kami bertiga ini menghindari politik identitas dan lebih baik kami punya komitmen supaya tidak seperti ini. Perlu nggak sampai seperti itu, Mas? Menurut saya harus. Jadi Anda akan menginisiasi ketemu bertiga gitu ya? Seandainya tidak, saya akan sowan, saya akan sampaikan pada publik juga. Terakhir Mas, ini penting sekali ya dalam penugasan kemarin di Batu Tulis begitu ya. Kami dapat informasi sebetulnya beberapa hari sebelumnya Mas Ganjar sudah menaikkan perjanjian politik dengan partai. Anda nggak keberatan ya Mas menaikkan perjanjian politik itu? Tidak ada. Yang ada adalah komunikasi dan lebih banyak Bu Mega membriefing. Membriefing kepada saya pointers-pointers penting terhadap kondisi global, kondisi nasional, bahkan sampai yang detail-detail yang ada di situ. Sehingga ini bagian yang mesti dijalankan. Tentu saja ketika kemudian kami berbincang di ruang keluarga namanya PDI Perjuangan, tanpa briefing pun kader harus tahu. Maka ketika briefing itu diberikan sebagai sebuah tugas konstitusional, termasuk tugas kepartean, maka itu sudah embedded, melekat di saya. Maka saya sampaikan pada saat pidato itu, saya lahir di partai ini, saya digembleng di partai ini, saya besar di partai ini, dan beberapa kali saya mendapatkan penugasan. Maka ada satu kalimat yang bagus kemarin pada saat menerima P3. Pak Ganjar ini, kalau nanti tidak membawa amanat rakyat, maka saya kepruk dia. Untuk kalimat Bu Mega, di mana sebenarnya ujung muara dari semua ini adalah public policy dan kemudian memberikan layanan kepada rakyat yang terbaik. Jadi tidak ada 10 poin perjanjian politik yang diteken Ganjar Pranowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.
Anda punya informasi itu mungkin malah perlu disampaikan ke saya. Oke, karena ada salah satu poinnya soal posisi kepemimpinan di PDI Perjuangan supaya Bu Mega memberikan tiket pencapresan tapi Pak Ganjar tidak boleh mengambil kepemimpinan di PDI Perjuangan. Kalau boleh dibuka dong. Oke, jadi nggak ada ya Pak? Informasinya dari mana ini? Menarik ini buat saya. Jadi nggak ada ya? Kalau itu ada, barangkali perlu juga disampaikan ke saya atau ditunjukkan di kamera itu. Oke, terima kasih Pak Ganjar sudah menjawab beberapa poin penting soal kriteria cawapres, kemudian politik identitas kepada CNN Indonesia. Terima kasih sekali waktunya. Sama-sama. Sukses Pak, perjalanan masih panjang. Terima kasih.